Good morning, everyone. Andai kata saya ingin bertanya kepada saudara, Anda harus memilih daripada satu keadaan dari dua pertanyaan ini. Anda lebih suka dalam keadaan dibutuhkan atau membutuhkan? Pilihan mana dari keduanya? Anda senang dibutuhkan atau Anda lebih suka dalam keadaan membutuhkan? Saya pribadi tidak ingin terperangkap dalam situasi di mana tiba-tiba saya membutuhkan sesuatu dan perasaan saya mulai bermain sangat jelek sekali. Banyak sekali yang ada di dalam pikiran saya yang membuat ketakutan itu berjemaah masuk dalam kehidupan saya. Seolah-olah kebutuhan saya tidak akan terpenuhi. Entah itu apa namanya, bentuk kebutuhan saya, baik itu kebutuhan hubungan, kebutuhan perhatian, kebutuhan belas kasihan, kebutuhan uang, kebutuhan kesehatan, butuh ya, pekerjaan, apa saja. Itu sangat mengganggu saya. Bahkan kalau boleh saya katakan, saya benci dalam keadaan membutuhkan. Nah, selama bertahun-tahun ini saya diajar oleh Tuhan dalam pengikutan saya, mengikuti Tuhan Yesus ini. Saya diajar oleh Tuhan satu pelajaran yang sangat berguna sekali, terutama dalam musim-musim coronavirus ini, di mana bukan saja kita harus stay at home, ada beberapa di antara saudara yang kehilangan pekerjaan, pendapatan menjadi berkurang, atau bahkan tidak ada pendapatan sama sekali. Kekurangan uang, kemelaratan, sudah rasanya itu menjadi hantu di depan kita. Itu sangat menakutkan kita. Apalagi kalau kita melihat kiri kanan, keluarga sangat bergantung kepada kita. Saudara, saya pelajari ini. Bentuk dari bagian yang paling sulit dalam mengikut Yesus adalah Tuhan tidaklah menghilangkan kekurangan, rasa kekurangan ataupun, saya berani katakan ini, mungkin kemelaratan, andai kata kebutuhan ini berguna untuk mendalamkan rohani saudara di dalam mengikuti Yesus. Jadi selama kebutuhan ini membuat kita lebih condong, lebih bergantung kepada Kristus, saya rasa Dia yang penuh hikmat ini tidak akan mengangkat begitu saja, sehingga membuat ketergantungan Anda kepada Tuhan menjadi semu. Andai kata kita menderita penderitaan badan, sakit, tapi justru sakit kita bergantung kepada Tuhan, maka Tuhan akan menahan waktu untuk sementara, supaya saudara lebih membangun akar ketergantungan saudara, akar iman saudara kepada Tuhan, barulah Dia memberikan kesembuhan. Oh ya, saya percaya Tuhan menyembuhkan. Tuhan membiarkan kita tertolak. Andai kata kita cuma berharap kepada belas kasihan, kita menjadi korban PHP, kita menjadi korban daripada perasaan kita yang belum utuh ini. Tetapi selama kita tertolak, kita menjadi kuat. Kita menjadi tidak lagi menaruh harapan kita kepada manusia, melainkan mata kita tertuju kepada Tuhan. Maka saya rasa bahwa Tuhan akan membiarkan, walaupun Dia dengan berat hati membiarkan saudara untuk menderita hal itu. Karena saya percaya Paulus mengatakan bahwa dia menderita dalam pelayanannya. Kekurangan dia pernah alami, kelimpahan dia pernah alami, penindasan dia pernah alami, penganiayaan dia pernah alami. Mungkin kalau Paulus jadi hamba Tuhan zaman sekarang, kita akan menghakimi dia, katakan, wah, ke orang ini kurang beriman.
Tapi lihat, tolong lihat. Iman Paulus bukanlah bergantung kepada sesuatu yang cuma bisa dilihat saja, dipegang. Tapi iman dia merupakan satu iman yang tidak bergantung kepada manusia, kepada dunia. Melainkan iman dia berakar kepada Tuhan yang telah menyelamatkan dia. Kasih Allah tidaklah menghilangkan kesesakan, penindasan, kelaparan, ketelanjangan yang akan selalu menyapa kehidupan saudara dan saya. Bahkan iman, kasih, dan pengharapan hidup itu sendiri akan berkembang dalam kebutuhan agar kita ini tetap membutuhkan Tuhan dan sesama saudara. Yang pada akhirnya kalau kita pernah merasakan kebutuhan itu, kita akan bisa mencicipi kesengsaraan manusia. Andai kata kebutuhan orang lain yang pernah kita alami datang di hadapan kita, maka kita tidak akan berdalih, kita tidak akan menahan tangan kita. Tetapi kita pernah mengalami keadaan mereka. Kita akan menolong mereka dengan sukacita, bahkan tidak berharap dengan timbal balik apa yang orang ini bisa berikan kepada kita. Kita mengikuti Yesus bukan karena hidup kita semuanya terpenuhi. It's not about us. It's not about our lives. Kita mengikuti Yesus karena seharusnya kita ini terhukum dan mati karena dosa-dosa kita. Tetapi karena Kristus mati dan menebus kita, kita dibebaskan. Sehingga Tuhan yang adalah lawan dulunya, kita melakukan dosa itu kita melawan Tuhan, menjadi sahabat kita. Dan dia memilih kita untuk melayani bersama-sama dengan dia. Memberikan sesuatu kabar baik kepada dunia yang sedang kolaps. Nah, bagaimana caranya kita bisa menangani ataupun melintasi semua kebutuhan yang seolah-olah memerangkap kita dalam masa-masa sekarang? Saudara, Filipi 4 itu sangat baik sekali untuk saudara baca. Dimulai dari langkah pertama, mulainya dari pemikiran. Filipi 4 ayat 8 mengatakan begini, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan yang disebut kebajikan, dan semua yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Itu langkah pertama. Pemikiran kita harus melihat dari sisi yang positif. Kita harus menjadi orang yang optimis dalam masa COVID-19. Saya tahu ketakutan saudara. Saya tahu juga kegentaran saudara. Saya takut bahwa Anda tidak lagi melihat ke atas, melainkan melihat domestik saudara. Kalau saudara melihat dunia ini, maka semuanya akan lebih mencengkram dan membunuh iman saudara. Tapi biarlah nasihat Paulus di Filipi 4. Pikirkan semua yang manis, semua yang hebat. Tuhan pernah menolong saudara. Dia akan menolong saudara. Nah, itu step pertama, pikirkan. Yang kedua, firman Tuhan katakan di ayat yang ke-9, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Wow, lakukanlah. You do it. Jangan nganggur, jangan sembunyi di kamar, walaupun kita tidak bisa kemana-mana. Doing something. Minta Tuhan hikmat. Saya yakin percaya ada beberapa di antara saudara, Tuhan yang berbicara kepada saudara. Saudara akan diberikan bisnis, satu bisnis yang mendatangkan finance juga yang saudara butuhkan itu. Dari hal yang sebelumnya saudara tidak pernah pikirkan. Lakukanlah itu. Saudara memikir yang baik, kemudian selalu lakukan yang baik. Keluarga Anda di kiri kanan, anak-anak, istri, suami, kasihi mereka. Rangkul mereka. Mungkin makanan sangat sederhana sekali. Tapi makanlah dengan kasih.
Maka kalau sudah memikirkan, yang kedua sudah lakukan, maka janji Tuhan adalah ini. Doa Paulus adalah begini. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Makanya Paulus katakan demikian. Apa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kelaparan, kemelaratan, penganiayaan, ketelanjangan. Tidak akan ada yang bisa memisahkan saudara dan saya dari kasih Kristus. Oleh karena itu, saya akan berdoa bagi saudara yang mungkin saat ini takut untuk hari esok. Yuk, lebih berserah lagi. Dan saudara akan mulai mencuci pikiran saudara dengan pikiran yang baik, yaitu firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, biarlah hari ini Tuhan, siapapun yang sedang ketakutan, gentar dengan hari esok, memiliki iman Tuhan, yang saat ini Tuhan hamba tahu, Engkau akan berikan kepada mereka. Bahwa Engkau tidak akan sekali-kali meninggalkan mereka. Engkaulah sumber damai sejahtera itu. Maka datanglah Roh Kudus, berbicaralah. Kalau mereka terlalu gentar, peluk mereka, kuatkan mereka. Biarlah mereka, mata mereka, bisa melihat hari esok. Terima kasih Tuhan. Membalaskan doa dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara.